Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Allahumma alaikal hamd wa antal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersama saya Kendra Bagus Apita dalam acara GMI Podcast. Pada hari ini saya berada di tengah-tengah pemukiman Natura Residences, perumahan Natura Residence di Masjid Hidayatus Sugiat. Masjid yang indah, megah dengan arsitektur dan instrumen yang mewah. Bersama saya pada saat ini hadir Pak Saleh sebagai takmir Masjid Hidayatus Sugiat Natura Residences, sekaligus Ketua RW di perumahan Natura Residences. Apa kabar Pak Saleh? Alhamdulillah. Sehat Pak? Kabarnya baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita berbicara terkait hal-hal menyambut Ramadan dan juga hadirnya Masjid Hidayatus Sugiat ini di tengah pemukiman Natura Residences. Pak Saleh, bagaimana kesan dan pesan Bapak sebagai warga Natura Residences terkait hadirnya Masjid Hidayatus Sugiat ini di tengah-tengah pemukiman atau perumahan Natura Residences, Pak? Oke, yang pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang ya masalah pemukiman Natura Residence ya dengan fasilitas-fasilitas umum yang sudah disediakan oleh perumahan Natura Residence ya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa kita tinggal di Natura Residence ini sebagai warga itu yang kita lihat yang pertama adalah kenyamanan ya. Nah, warga itu mencari rumah itu biasanya untuk tempat supaya dia nyaman. Nah, supaya bisa nyaman itu yang pertama lingkungannya itu menyenangkan ya. Yang kedua kita itu aman. Yang ketiga semua fasilitas itu tersedia. Nah, alhamdulillah pihak developer Natura Residence hidup di Natura ini saya sudah kurang lebih 8 tahun di sini. Kalau kita ngomong kenyamanan sangat nyaman ya. Kita dijaga oleh security. Terus kemudian pada saat kita misalnya ingin menghirup udara yang segar, Natura Residence ini juga menyediakan perumahan ini dengan kondisi yang sangat asri ya, hijau gitu ya. Nah, sehingga warga itu pada saat dia mau melakukan refreshing, saat olahraga juga semuanya tersedia. Nah, ya kemudian kebutuhan rohaniah kita itu apa? Ya. Bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan nyaman. Nah, alhamdulillah Natura Residence mempersembahkan sebuah masjid yang cukup megah, yang cukup nyaman ya, dan cukup untuk kami sebagai warga Natura Residence, kemudian juga dengan lingkungan warga-warga lingkungan kita di sini. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Saleh. Jadi Natura Residences ini bisa dikata lengkap Bapak ya. Alhamdulillah. Dari instruktur atau instrumen jalan, fasilitasnya, seluruhnya, suasananya, baik. Ya. Seluruhnya sudah dilengkapi Bapak. Semuanya dilengkapi ya. Baik. Ya. Lalu Pak Saleh, menjelang atau masuk di hari-hari Ramadan ini, apa saja kegiatan-kegiatan dari takmir masjid yang sudah dijadwalkan dan akan
menyambut hari Ramadan ini? Apakah ada kajian-kajian, lalu bagaimana untuk malam hari menggiatkan tadarus, dan juga apakah ada sumbangan atau membuka sumbangan baik itu untuk berbuka puasa, baik itu atau sahur bersama, bagaimana Bapak? Silahkan. Semua warga muslim ya, tidak terkecuali warga muslim Natura Residence, saya kira sangat menunggu-nunggu kehadiran daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang benar-benar amal ibadah kita akan dilipat gandakan di dalamnya ya. Nah, jadi kita itu juga dalam menyambut Ramadan ini sangat bersemangat, dan tentunya di masjid ini kita buat banyak program-program yang tujuannya adalah supaya seluruh warga kita itu berkontribusi, seluruh warga kita itu hadir di sini dan beribadah bersama, bersilaturahmi bersama ya. Kita bisa meningkatkan hubungan kita kepada hablum minallah kita, dan dengan ini juga kita bisa meningkatkan hablum minannas kita sesama warga Natura Resident pada khususnya ya. Nah, kita untuk sholat tarawih yaitu sudah pasti ya. Nah, nanti untuk kegiatan di sore hari kita sudah mulai, misalnya setiap hari kita akan menyediakan takjil, bahkan menyediakan makan juga ya bagi jamaah-jamaah yang ingin langsung makan di sini ya. Takjil juga yang nantinya itu semua adalah sodakoh dari warga Natura Residence ya. Nah, setelah itu kita akan sholat berjamaah ya, sama dengan sekarang ya, 5 waktu insya Allah ya. Tapi di bulan Ramadan kita juga benar-benar lebih semarak lagi gitu ya. Nah, kita di setelah sholat taraweh juga ya, sholat taraweh kita juga akan melaksanakan tadarus Al-Quran ya, seperti biasanya. Nah, nanti setiap minggunya kita juga ada kajian-kajian ya. Kita juga panggil ustadz-ustadz yang biasa berceramah, ustadz-ustadz yang benar-benar yang kita bisa membawa banyak manfaat dan banyak pengetahuan terhadap kita gitu ya, memberikan banyak pengetahuan terhadap kita, dan itu nanti kita akan undang ya. Kemudian juga nanti pada saat nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu nanti kita akan memperingati nuzulul Quran di sini dengan memanggil juga ustadz. Tambahannya pada saat nuzulul Quran itu kita itu akan memberikan santunan anak yatim. Ya, kita akan memanggil kemungkinan anak yatim yang kita utamakan yang di sekeliling sini dulu ya, sehingga keberadaan kita itu benar-benar manfaat untuk lingkungan dan sekitar kita semuanya ya. Nah, insya Allah nanti akan seperti itu. Nah, di 10 malam terakhir rencana kita juga akan melaksanakan iktikaf bersama ya, yang dimulai nanti insya Allah mulai jam 1 malam ya, dan itu sampai subuh, penuh dengan kehikmatan, penuh dengan kehusukan, dan nanti juga akan dipandu oleh ustadz-ustadz kita juga. Kira-kira itu secara ringkas ya, gambaran kegiatan-kegiatan yang nantinya yang akan kita laksanakan di masjid kita ini. Baik Pak Saleh, luar biasa sekali Bapak ya. Jadi yang kita ketahui ini Natura Residensis atau Masjid Hidayatus Sugiat ini kan berdiri di tengah-tengah kota Sidoarjo ya, yang penduduknya juga semakin padat gitu Pak. Apakah takmir sudah mengantisipasi Pak? Misalnya seperti ini, jadi lalu lalang orang di sini kan banyak Bapak. Lalu mungkin perharinya itu ada
berapa ratus orang yang disediakan untuk takjil atau untuk makanan berbuka puasa, Pak. Apakah sudah mengantisipasi itu? Lalu jika malam hari pun kita kan juga sudah mengetahui bersama bahwasanya banyak sekali yang dari warga luar maupun warga Natura sendiri yang akan sholat tarawih di sini, Bapak. Apakah sudah ada pengantisipasian seperti itu atau sudah ada target-target tertentu dari takmir? Baik. Jauh-jauh hari sebelumnya sebenarnya kita sudah keberadaan masjid kita ini sebenarnya bukan 100% untuk warga kita saja ya. Jadi kita memang masjid ini kita buka untuk umum gitu ya. Jadi sekarang sendiri pun kalau sholat wajib gitu ya, jamaah kita itu juga ada beberapa dari masyarakat sekitar gitu ya. Karena memang kita lengkapi semua fasilitas yang ada di tempat kita ya. Nah, untuk penyediaan takjil misalnya makan gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan semua semangat dan semua kerjasama, semua support, sumbangan yang luar biasa itu kita dapatkan dari seluruh warga Natura Residence. Itu sekarang ini dimonitor dan dimanage sebaik-baiknya oleh kaum ibu, karena mereka yang banyak ini ibu-ibu yang sebenarnya banyak berkontribusi, yang sudah terbiasa untuk mengelola ini gitu ya. Nah, insya Allah tidak kekurangan dan pengalaman selama ini malah berlebih-lebih. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik, Pak Saleh, terkait dengan malam-malam hari Ramadan ini kan yang kita ketahui bersama banyak remaja, banyak anak-anak yang sering ke masjid atau ya bisa dibilang walaupun di sini ini ada yang bermain ataupun ada yang mengaji, tetapi kita ini kalau bisa memang merangkul bersama, Pak. Kalau untuk tadarus sendiri, Pak, atau bagaimana kiat-kiat takmir untuk menghimpun remaja-remaja ataupun anak-anak, atau memang sudah ada kumpulan atau halaqah sendiri, Pak, misalnya yang untuk tadarus masjid dewasa ada, atau untuk yang anak-anak atau yang remaja putra atau putri, ibu-ibu, Pak, bisa dijelaskan, Pak? Oke. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu itu waktunya kita tidak bersamaan ya. Jadi kalau untuk bapak-bapak ya itu kita laksanakan setelah sholat taraweh ya. Biasanya sampai jam 11 malam ya. Ibu-ibu itu melaksanakannya di pagi hari ya, setelah sholat subuh ya, itu mereka baru akan melaksanakan tadarus di sini. Jadi memang kita buat terpisah gitu ya. Nah, untuk anak-anak sendiri, alhamdulillah kita kebetulan di sini punya TPQ yang diperuntukkan untuk seluruh warga kita. Muridnya luar biasa. Nah, mereka juga punya kegiatan-kegiatan sendiri di dalam bulan Ramadan. Nah, sisanya yang anak-anak nanggung misalnya kita rangkul bersama. Kita rangkul bersama untuk ibadah bersama, untuk tadarus bersama, saling nyimak bersama, sehingga bukan saja kita melaksanakan tadarus itu membaca, tapi juga memperbaiki bacaan-bacaan kita yang selama ini mungkin masih kurang. Jadi kita bersama-sama. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Saleh, kira-kira Bapak sebagai warga Natura Residences ini sekaligus Ketua Takmir Hidayati Sugiyat Natura Residences ini, apa Pak sekiranya yang unik atau tips-tips apa yang bisa diberikan kepada kita semua agar senantiasa hidup bermasyarakat, hidup dalam lingkungan keagamaan ini bisa terjaga walaupun dengan beberapa pasti akan ada perbedaan-perbedaan, Bapak. Bagaimana tips-tipsnya, Pak Saleh? Oke. Kita menyadari bahwa di perumahan Natura Resident ini adalah sangat heterogen ya. Jadi saya sendiri, nama lengkap saya itu Saleh Umar Lubis ya. Jadi sudah pasti
kalau yang bermarga itu dari Medan, ya, dari Sumatera. Jadi kita ini di sini ini terdiri dari beberapa daerah di seluruh Indonesia, nyampur. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Lombok, ada yang dari misalnya Jakarta, Jawa Barat, hampir semua itu kita ngumpul di sini. Nah, jadi keberadaan kita yang bermacam-macam dari daerah, banyak daerah ini sesuatu yang sangat menantang sebenarnya dan mengasihkan buat kita bersama gitu ya. Pada saat kita berkumpul bersama di sini, yang kita tekankan adalah bahwa hidup itu kita itu tidak bisa sendiri ya. Kita itu hidup itu butuh sosial. Makanya saya selalu sampaikan pada saat pada saat ketemu RT gitu ya. Di dalam kehidupan itu ada 3 ya. Yang pertama keluarga. Yang pertama itu keluarga ya. Yang kedua itu pekerjaan ya. Yang ketiga itu sosial. Nah, jadi yang 3 ini harus berimbang ya, jangan dibalik, jangan pekerjaan dulu baru keluarga, karena kita bekerja untuk keluarga ya. Nah, di samping itu karena kita hidup bersosial ya, kita membutuhkan tetangga, membutuhkan teman-teman kita yang ada di dalam. Itulah gunanya kita bersosial gitu ya. Kenapa? Karena kita rata-rata mungkin yang kita berasal dari daerah-daerah luar, kita nggak punya keluarga dekat di sini. Nah, seperti saya misalnya ya, keluarga saya di Medan. Keluarga saya di sini adalah seluruh warga yang ada di sini. Seluruh tetangga-tetangga saya inilah keluarga saya. Nah, inilah famili saya ya. Nah, jadi akhirnya kita bersama-sama melihat bahwa tetangga, keluarga ini adalah yang sangat utama, yang harus kita jaga bersama-sama, kebersamaan kita di sini. Itu yang kita lakukan bersama-sama ya. Nah, insya Allah harapan kami dari sisi developer ya, tetap memberikan support yang bagus terhadap kami sebagai warga, baik itu fasilitas keamanan ya, baik itu fasilitas kenyamanan gitu ya, baik itu fasilitas umum olahraga dan lain-lain. Nah, harapan kami ini selalu disupport dengan baik, sehingga kami di sini adalah menjadi keluarga warga yang benar-benar bisa menikmati keberadaan perumahan Natura Residen ini ya. Ya, karena Natura Residen ini juga sangat strategis ya. Saya bilang ini Natura Residen ini luar biasa ya. Dapat tempat yang asri, dekat fasilitas yang luar biasa ya, dekat dengan di sekeliling kita ini adalah sekolah-sekolah, fasilitas pendidikan. Kita juga dekat dengan fasilitas pembelajaran, ada tempat belanja sayur, ada mall segala macam, dekat ke Surabaya, ke Juanda segala macam. Ini sangat strategis. Nah, ini adalah sesuatu yang strength, kekuatan daripada si Natura Residen, saya kira ya. Baik. Oke. Luar biasa Pak Saleh. Alhamdulillah kita di lingkungan perumahan Natura Residences ini memang di tengah-tengah kota Sidoarjo tentunya banyak tantangan Bapak. Tantangan ini terlebih lagi dengan banyaknya teknologi yang masuk, banyaknya mungkin ojek online yang kesana kemari Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan tantangan-tantangan Bapak menjaga kenyamanan warga, keamanan di lingkungan masjid ini terbuka kan Pak ya? Ya. Terbuka, siapa aja bisa. Apa saja tantangan-tantangan yang Bapak sudah pernah alami, pernah jalani, lalu bagaimana kiat-kiatnya Pak? Oke. Baik, mungkin di warga dulu ya. Setelah kita kena pandemi COVID-19 ya, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan segala macam ya. Nah, tentunya mereka harus bisa beralih usaha gitu ya. Nah, kita tahu sebenarnya
perumahan kita ini adalah rumah huni, ya. Jadi sebenarnya hanya untuk hunian gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka juga harus butuh untuk mempertahankan hidup, ya. Mereka butuh buat usaha. Tapi kita juga tetap sampaikan bahwa ya usaha silakan, tapi jangan sampai merusak tatanan keindahan daripada perumahan kita gitu ya. Makanya sebenarnya tidak boleh berjualan ya, sebenarnya seperti itu. Nah tapi dengan COVID ini kan ada sekarang jualan online. Nah jualan online itu kan tidak ada batas waktu. Betul. Ya bisa 24 jam gitu ya. Nah ini yang kita kerja bersama-sama, kita sampaikan dengan perangkat-perangkat RT, kita sampaikan dengan warga bahwa kita tidak melarang warga itu jualan, tapi tolong juga perhatikan keamanan, kenyamanan warga yang ada di dalam, ya. Makanya akhirnya kita sepakati, kita sampaikan bahwa jualan online itu silakan sampai jam 11, ya. Yang dijemput oleh Gojeknya, ya. Dia boleh jualan 24 jam. Tapi yang boleh masuk ke sini itu Gojek yang menjemput pesanannya ini hanya sampai jam 11, sehingga warga tidak terganggu tidurnya, ya, tidak terganggu istirahatnya. Nah kalau dia jualan silakan, nanti dia akan antar ke depan ke security. Jadi yang menu di depan nanti ditunggu oleh si pemesan, seperti itu. Baru nanti kita buka lagi setelah jam 5. Nah sehingga kita ambil jalan tengah. Teman-teman kita sebagai warga kita yang ingin berusaha tetap bisa berusaha, tapi warga-warga yang lain juga yang butuh kenyamanan tetap juga terpenuhi kenyamanannya. Jadi itu yang kita lakukan untuk menghadapi kondisi yang sekarang sedang kita hadapi, ya. Oke. Terima kasih Pak Saleh. Untuk yang penjagaan terkait di masjid ini Pak, ya, bisa dijelaskan. Misalnya kita mengantisipasi takmir ini, inisiatif memasang CCTV ataupun ada satu tempat di mana kita menemukan barang-barang lalu diumumkan, bagaimana Pak? Jadi beribadah di sini ini penjagaan juga kita nyaman, merasa aman Pak. Oke. Bagaimana Pak? Yang pertama ini kita jamaah itu sebagai pengurus kita punya semangat dan tanggung jawab bersama-sama, ya. Semangat dan tanggung jawab bersama itu tujuan kita kan yang pertama memfasilitasi seluruh umat Islam, khususnya warga Natura Residen yang mau beribadah di masjid ini, ya. Nah, yang kedua yang kita harus tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana menjaga supaya jamaah-jamaah kita itu nyaman, ya. Yang membuat jamaah itu nyaman adalah ya dia misalnya punya kendaraan, punya ya sendal segala macam, ya harusnya itu bisa tidak ada yang kehilangan gitu, ya. Nah jadi kita juga beruntung kebetulan di sebelah masjid kita ini ada security kita yang sekaligus menjaga satu klaster kita Winterland, ya. Nah kemudian kita juga pasang seluruh sudut-sudut di luar, ya, di parkiran, tempat-tempat kotak amal, tempat sendal, ini seluruhnya ini kita pasang CCTV, ya. Demikian juga di dalam. Ini lengkap sekarang, ya. Nah ketika misalnya ada orang yang kehilangan barang-barangnya, nah kita bisa tracing lagi melalui CCTV itu. Dan alhamdulillah dengan cara itu kita bisa mendapatkan, menelusuri sebenarnya kalaupun ada yang terbawa oleh teman yang lain, nah itu bisa kelihatan di situ gitu, ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini, ya, masjid kita ini aman, nyaman. Baik. Ya, terima kasih, ya. Pak Saleh. Baik, terima kasih Pak Saleh, ya, atas seluruh informasi yang sangat berharga untuk kami, untuk pemirsa juga, dan juga
semoga kita senantiasa bisa sama-sama Alhamdulillah. beribadah, Amin, amin. menjaga keasrian, ketentraman, dan keamanan Amin. Masjid Hidayatus Sugiat ini di lingkungan Natura Residence ini bisa sama-sama dalam satu keluarga Muslim Natura Residence Amin. ini bisa berjalan dengan baik. Baik, itulah podcast kami yang bisa kita sharing dengan rekan-rekan, dengan kawan-kawan sekalian berada di Natura Residences dengan seluruh fasilitas lapangan tenis, lapangan basket, dan juga tentunya Masjid Hidayatus Sugiat ini. Ikuti terus podcast kami. Jangan lupa kunjungi website kami di grahamukti.com dan juga follow Instagram kami Geraha Mukti Indah, developer terpercaya. Saatnya saya Gendra undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.